Dan ketiga, yang kami sampaikan bahwa kegiatan ini akan dilaksanakan insya Allah nanti di bulan Juni 2022. Ya. Kegiatan ini merupakan kebanggaan bagi Indonesia dan Jakarta karena ini event internasional. Dan yang kedua, kegiatan ini merupakan bagian dari program Jakarta Langit Biru, bahwa kita mendukung mobil listrik, bus listrik dan semuanya. Ini kita... Wagub DKI harap Jokowi dukung Formula E. Boleh asal bersedia diinterpelasi dulu. Ditulis oleh Syardi. Ketua MPR Bambang Susetio pernah menyebut Presiden Jokowi menantang pembalap Sean Kalael berlaga di ajang balap Formula E mewakili Indonesia. Nah, sepertinya adalah memaknai ini sebagai sinyal bahwa Jokowi memberikan lampu hijau dukungan terhadap Formula E. Mungkin dari inilah Wagub DKI Jakarta Ahmad Riza Patria berharap Formula E mendapat dukungan dari pemerintah Jokowi. Ya, prinsipnya tentu semua kegiatan maupun program yang dibuat pemerintah pusat maupun pemerintah daerah mendapat dukungan dari semua, kata Riza. Kalau pemerintah pusat punya program, tentu sebaiknya pemerintah daerah mendukung program pemerintah pusat. Terjadi sinergi yang positif. Begitupun sebaliknya, seluruh program Pemda tentu kita berharap dapat dukungan dari pemerintah pusat dan masyarakat. Lanjutnya, Riza mengatakan hingga saat ini tidak ada permasalahan terkait anggaran Formula E. Dia mengatakan seluruh anggaran yang dikeluarkan dari APBD sudah melalui proses audit oleh BPK. Ini ujung-ujungnya seolah ingin mengemis ke pusat, sama halnya ketika Pemprov DKI minta pusat menangani pandemi dan bansos. Kalau tidak salah, ada yang bilang bahwa pembiayaan Formula E akan melibatkan swasta, yang berarti ada sponsor. Kalau melihat pernyataan Wagub DKI ini, sepertinya mereka sedang kebingungan mencari sponsor. Ya iyalah, gak gampang cari sponsor Formula E di negara ini, lantaran kurang populer. Sponsor juga butuh return of investment. Kalau tidak sebanding dengan hasil yang didapatkan, tidak ada yang mau jadi sponsor. Kalau menurut saya, pemerintah pusat tidak usah terlalu jauh ikut campur dalam Formula E ini. Kalau sekedar mendukung, silakan. Tapi kalau untuk membantu dalam hal pembiayaan, no way. Pemerintah pusat jangan beri angin segar lagi untuk itu. Biarkan Pemprov DKI yang cari sponsor dan bantuan. Kalau tidak sanggup, biarkan mereka yang merenungi sendiri tindakan mereka. Pemprov DKI yang terlalu ngotot dan berambisi memboyong balapan tidak laku itu ke Jakarta. Masih tidak bisa dilupakan ketika Anies berusaha mengelak dari upaya interpelasi dengan mengundang 7 fraksi parpol makan malam. Padahal publik berhak tahu secara detail mengenai anggaran Formula E. Ada indikasi kalau mereka akan mencoba menyeret pemerintah pusat. Mungkin dalam hal ini bantuan entah apa itu. Kalau sudah begini, ada indikasi pemerintah pusat akan kena getah dan jadi kambing hitam. Kalau hanya bantuan dalam bentuk dukungan sekedarnya, tidak masalah. Pemerintah pusat tidak menghalangi, pun sudah termasuk mendukung secara tidak langsung. Tapi akan lebih baik kalau pemerintah pusat netral saja. Apa yang mau dilakukan Pemprov DKI, biarkan mereka lakukan sendiri. Tidak usah terlalu ikut campur karena banyak polemik dan tidak transparan. Menurut saya, pemerintah pusat bisa membantu atau mendukung full dengan satu syarat, yaitu transparan dan tunjukkan bukti pembayaran komitmen fee. Bayarnya ke siapa, ke rekening mana, dan berapa jumlah sebenarnya. Atau bila perlu Pemprov DKI harus mau diinterpelasi soal Formula E. Enak aja sih minta dukungan pihak lain. Kalau Formula E sendiri banyak biaya-biaya simpang siur. Ada yang dari 2,3 triliun rupiah turun drastis jadi 560 miliar rupiah. Ada juga utang ke bank buat bayar komitmen fee. Banyak hal yang tidak jelas. Lagi pula, kenapa Wagub DKI lagi yang ngomong begini? Mana Anies? Ngumpet kemana lagi? Harusnya Anies yang ketemu langsung ke pemerintah agar didukung, tapi dia mana berani, mungkin takut ditanya macam-macam. Oh iya, satu lagi, kalau misalnya dibantu pusat dan Formula E sukses, siapa yang akan maju paling depan untuk mengklaim prestasi? Anies dong, iya kan? Kalau yang jelek-jelek, dia akan tiarap dan digantikan wakilnya. Kalau yang bagus, dia yang tampil. Kali ini jangan pernah biarkan Pemprov DKI lolos lagi. Jangan sampai, misalnya mereka lepas tangan, lalu dengan senaknya minta pemerintah pusat yang ambil alih, ini benar-benar tidak bertanggung jawab. Ibarat saya kerja, kerjaan saya belum kelar, lalu minta atasan untuk selesaikan. Dukung saja seadanya, sisanya biarkan Pemprov DKI yang urus semuanya. Toh mereka yang mulai duluan, berani memulai, berani menyelesaikan. Bagaimana menurut Anda? Silahkan tulis pendapat Anda di kolom komentar. Jangan lupa untuk like, subscribe, dan share. Terima kasih sudah menyaksikan channel Siwar TV. Bukan pertandingannya. Ya, coba cari dulu, ada nggak DP 0 rupiah dulu? Nggak ada. Kita menjanjikan DP 0 rupiah. Jangan kira-kira kalau pertandingan sepak bola itu, gawangnya dipindah supaya gol gitu. Jadi supaya bisa mengkritik, diganti. Ada aja ya, Pak? Iya. Ya kalau gawangnya dipindahin, bukan pertandingan yang fair dong gitu. Ya kan? Itu udah moving the goal pass tuh. Apa kita mindahin gawang supaya bisa masuk. Prank Anies untuk tutupi borok DP 0 dan OKOC yang gatot.
ditulis oleh Anto Cahaya. Anies Baswedan kerap pamer pencapaian di hadapan publik. Biasanya saat berdiri di forum-forum yang menyediakan sorot lampu dan kamera yang gemerlap. Di posisi seperti itulah Anies seakan dengan sangat lihai memainkan emosi audiens. Bagi yang terbius akan mudah terbawa arus permainan kata kalimatnya yang penuh diksi, metafora disertai permainan intonasi. Asal Anies dijadikan keynote speaker, ia pasti senang bukan kepalang. Pasalnya, ia memang berlatar belakang seorang dosen. Masa jabatan Anies Baswedan akan berakhir Oktober 2022 atau kurang lebih 11 bulan lagi. Sementara itu program unggulan janji-janji kampanye Anies yang manis seperti DP 0 dan OKOC yang melegenda kala itu belum sesuai target. Selama menjabat, Anies terlihat banyak memeles dirinya kepada publik. Kebanyakan suka pamer hal-hal yang tidak esensial dan justru sibuk bangun panggung di mana-mana hingga keluar daerah pun ia jabari. Anies bahkan rela meninggalkan DKI Jakarta saat banjir sedang melanda. Padahal warganya sedang dirundung kesusahan. Semestinya ia tampil di depan terjun ke lapangan memberi suntikan semangat para petugas. Seperti halnya Jokowi atau Ahok kala itu. Memang Anies beberapa kali terlihat tapi sifatnya hanya seremoni semata agar media meliputnya lantas melentingkan ke udara sedemikian rupa. Sehingga oleh pemujanya di-share dan dibuat bombastis. Padahal semua itu hanyalah drama. Anies seolah mengesampingkan itu semua demi ambisinya nyapres di tahun 2024. Jadi tidak heran jika kemudian Giring Ganesha dari PSI beberapa waktu lalu mengingatkan kita semua agar orang yang bernama Anies Baswedan ini jangan sampai menjadi pemimpin nasional. Kita tidak bisa bayangkan jika yang bersangkutan menjadi nahkodanya. Pembangunan dasar yang telah dibuat oleh Presiden Jokowi selama 2 periode bisa mandek dan tidak berkelanjutan lagi. Gambarannya cukup nyata tatkala ia pimpin DKI Jakarta. Anies berusaha membuat legitimasi untuk dirinya sendiri. Harapannya legasi yang ia tinggalkan menaikkan namanya. Tapi sayangnya justru ambur adul. Ajang Formula E yang sedianya diadakan pada bulan Juni 2022 atau 5 bulan sebelum ia lengser sudah by design agar branding dirinya tertancap di benak banyak rakyat. Seolah ajang itu diselenggarakan berkat dirinya. Padahal semua itu hanya upaya Anies untuk menutupi program-program lain di DKI Jakarta yang gatot alias gagal total. Hal ini juga dibenarkan melalui salah satu fraksi PDIP di DKI Jakarta. Sejauh ini kita hanya melihat fraksi PDIP dan PSI yang nyata bekerja mengawasi jajaran eksekutif DKI Jakarta, sedangkan fraksi lainnya nampak mandul dan impoten. Ketua fraksi PDI Perjuangan DPRD DKI Jakarta Gembong Warsono menilai ajang Formula E di Jakarta merupakan cara untuk menutupi kegagalan Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan dalam menyelesaikan program-program utama pada janji kampanyenya. Jawabannya sederhana, Formula E untuk menutupi program yang tidak terrealisasi.